Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin berusaha untuk hubungannya dia dengan kamu. Yes, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Aku shuffle dari tadi ya. Aku pikir udah ke record, ternyata aku lupa pencet. Ting. Sedih. Saking terlalu fokus ya. Fokus shuffle sampai tidak melihat, ternyata tidak ke record. Bagaimana ya? Padahal ini sudah fokus, energinya bekerja. Bukan energi malas-malasan. Duh, ini gambarnya seksi semua kartunya. Bikin pusing aja ya. Tutup nih. Energi kamu ke seseorang yang ingin berusaha. Energi kamu ngerasa dekat. Kadang ngerasa kayak dia tuh suka overthinking kamu juga. Itu yang bikin kamu ketarik lagi ke dia. Dan kadang kamu juga kayak males menanggapi dia. Tapi kamu juga suka sih nih, tertarik sama dia. Kadang kamu menahan diri untuk diam aja, nggak bicara sama dia sekalipun lagi intens. Apa? Kenapa lagi intens tapi kamu malah memilih buat diam? Sebenarnya kamu lebih fokus ke hal lain ya, kayak finansial atau karir daripada percintaan. Ada hal-hal yang kamu pertimbangkan, makanya kadang kamu nggak terlalu menanggapi dia juga, dan kamu kayaknya nggak terlalu nge-push untuk hubungan ini. Kalau lagi diam-diaman kamu tuh overthinking, galau. Kalau lagi no contact, menurut kamu dia orang yang cukup penting juga buat kamu sih. Tapi kamu kadang cuek. Kenapa? Karena kamu ngerasa ini hubungan kayaknya nggak berjalan dengan baik deh, seperti keinginan kamu. Mungkin kamu jadi ngerasa kayak sia-sialah, percuma gitu. Teing, kenapa kamu punya pikirannya kayak gitu ya? Ini ada yang hubungannya belum terlalu lama, atau baru-baru ini bisa juga. Tapi ini hubungannya nggak terlalu serius, kayaknya energinya dia masih sebatas fun. Bisa jadi ini orang dari masa lalu juga ya. Dan dia tuh selalu pengen dengar kabar tentang kamu, tapi sayangnya dia nggak mau effort yang berlebihan. Nah, tapi di tema ini dia mau effort mungkin guys. Ada yang pas awal-awal lagi deket atau lagi kenal terus kayak langsung ngilang gitu ya. Orangnya agak introvert ya. Dia kadang, ini agak membingungkan ya energi dia nih. Kadang dia berusaha membuka diri ke kamu, tapi juga kadang dia nggak mau terlalu attach juga ke kamunya. Bagaimana itu maksudnya ya? Ada hal-hal yang bikin dia bingung sama hubungan ini. Entah kenapa orang ini ngerasa sakit hati ya sama hubungan kalian tuh. Dan aku lihat ada dari mereka yang overthinking. Semakin overthinking malah mereka kayak agak menjaga jarak, menjauh dari kamu. Mungkin ada yang bikin dia takut kali ya. Seseorang ingin berusaha untuk hubungan.
Seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan. Aku bingung deh, aku tuh kedinginan tapi kepanasan. Gak tahu nih, vibes-nya aneh. Kaki tangan aku kedinginan tapi kayak hawanya panas gitu ya. Bagaimana itulah. Memang manusia itu membingungkan ya guys. Oke, kita lanjut ya. Maaf ada iklan sedikit. Seseorang yang ingin berusaha, dia tuh sibuk banget kayak gak ada waktu buat urusin hubungan ini. Malah ada yang hubungannya udah retak nih sama kamu, tapi dia kayak pergi gitu aja, gak berusaha. Tapi dia pergi gitu aja ya, kayak gak berusaha untuk memperbaiki ketika hubungannya mulai retak sama kamu. Orangnya tuh santai banget, slow, tapi ada sisi tegasnya. Nah, gimana tuh maksudnya? Slow, santai, tapi tegas. Dan agak-agak dingin sikapnya juga, sifatnya. Ada yang lagi mau move on dari kamu. Dia tuh kayak mengamati kamu dari kejauhan. Ingin memberanikan diri mungkin untuk cari atau deketin kamu. Ada rasa kehilangan, sedikit kehilangan tentang kamu. Ini tuh dia kayak berubah-ubah ya sikapnya. Kamu ngerasa nih orang tuh kenapa ya kayak pelin-pelan. Ada yang LDR, hidupnya udah cukup stabil, karirnya juga mungkin. Ketika mau move on dia tuh kayak sedih, galau, tidak baik-baik saja. Dia mungkin seseorang yang cukup penting di pekerjaannya dia. Ada rasa apa ya, kayak gak terlalu semangat untuk jalanin hubungannya sebenarnya. Capek atau lelah gitu ya. Karena ini orang nih kalau terjadi sesuatu, dia tuh langsung gak stabil emosionalnya. Jadi gak baik-baik aja. Makanya ketika ada masalah sama kamu pun gitu. Kayak langsung gak semangat gitu buat jalaninnya. Seseorang yang ingin berusaha untuk hubungannya. Seseorang yang keras kepala, tapi di sisi lain ada sifat terbukanya dia ke kamu juga. Dia ngerasa kamu udah mencuri hatinya dia, mencuri perhatiannya dia. Tapi sayangnya mungkin orang ini gak berekspektasi lebih yang gimana-gimana ya untuk hubungannya. Jadi dia jalaninnya santai, slow, sabar, relax gitu. Paling ya selebihnya dia kepo-kepoin kamu aja gitu. Tapi dia tuh selalu pengen tahu tentang kamu dan kabar kamu terus-terusan. Tapi di sisi lain dia memang fokusnya ke karir gitu ya, ke masa depan. Mungkin orangnya sangat berlogika sekali ya. Jadi urusan hati tuh tar dulu deh gitu. Orangnya keras kepala ya. Kalau dilihat dari luar memang orangnya tenang, seperti tidak ada masalah dalam hidup ya. Kalau udah cinta tuh dia siap banget patah hati, sakit hati tuh wah biasalah menurut dia gitu. Maksudnya adalah dia seseorang yang tahu resikonya. Kalau cinta, jatuh cinta ya siap patah hati. Nah orangnya seperti itu. Tapi ada sisi dia yang denial juga sih. Kalau sebenarnya dia udah jatuh cinta sama kamu. Ketika dia ngerasa ada perbedaan yang sulit disatukan, mungkin langsung komunikasi kalian kayak gak jelas di sini. Ada perasaan sama kamu sebenarnya. Perasaan itu yang bikin dia tuh selalu pengen kayak ketemu kamu, ajak kamu ketemu juga ya. Ngerasa cocok walaupun ada perbedaan-perbedaan yang terlihat jelas. Dia sadar banyak perbedaannya juga. Makanya kebingungannya tuh terlihat jelas di hubungan ini. Seseorang ingin berusaha untuk hubungannya.
Dia seseorang yang tubuhnya nggak terlalu besar ya, tapi memang hubungan kamu sama dia sangat berliku-liku sekali. Ada seseorang yang masih merasa sisa-sisa perasaan tuh masih ada gitu ya, sisa perasaan. Orang ini tuh selalu pengen dengar kabar kamu yang aku bilang tadi, tapi sayangnya memang nggak mau terlalu banyak bicara. Malah ada yang kesannya nih kayak kasih silent treatment ke kamu. Ini orangnya menarik sih di mata orang lain. Packagingnya tuh dari luar kayak seseorang yang hidupnya stabil, mapan, cantik, ganteng gitu ya. Tapi agak kekanak-kanakan. Kekanak-kanakannya ada yang memang childish, ada yang memang pengennya tuh dimanja gitu. Dia banyak menyimpan memori tentang kamu. Mungkin kalian tuh sering teleponan ya, atau sleep call, atau apa ya. Ada diri mereka yang ngerasa kamu udah anggap mereka tuh kayak gak ada di hidup kamu lagi. Sedih banget. Ini mungkin ada yang twin flame juga. Tapi ada beberapa hal yang memang kamu sama dia kayak sulit buat bersama ya. Tapi dia tuh orangnya penyabar, hatinya besar. Ketika sesuatu nggak bisa berjalan seperti keinginannya, dia ya akan menerima apapun yang terjadi ya. Tapi memang beberapa mereka ada yang menutup akses dari kamu. Orangnya ada yang pendiam aja ya, bukan tipe yang berisik gitu loh kayak aku berisik ya. Aku tuh berisik ya, gimana ya, dibilang berisik banget enggak ya, tapi kalau aku diam aja kan nggak mungkin juga. Masa aku baca tarot diam aja? Oke. Seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan kalian ini mungkin ada yang berawal dari persahabatan, pertemanan. Ini tuh orangnya logik banget. Ketika dia ngerasa hubungan ini gak bisa dijalanin ya, gak bisa bersama atau bersatu, jadi dia males buat effort. Jadi kayak buat apa gitu. Dan ini seseorang yang ahli dalam bidang yang dia kerjakan. Banyak juga yang aktif sosial media atau apa ya, sering main gadget atau aktif di aktivitas online. Aduh, susah banget aku ngomongnya. Energinya selalu di sekitar dia nih, energi kamu ya, entah komunikasi atau enggak, tapi energi kamu tuh nempel terus di dia. Ada yang satu lingkungan mungkin ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, lingkungan apa lagi sih ya, lingkungan deh pokoknya. Seseorang ini sebenarnya pengen mencoba untuk nggak mengejar kamu, untuk nggak mikirin kamu lagi. Dia kayak pengen berubah gitu loh, nggak mau ganggu kamu lagi sebenarnya, tapi sulit menurut dia ya. Dia mungkin mau move on, udah berkali-kali coba mau move on. Ketika dia move on, mungkin kamu yang cari dia. Ketika kamu move on, dia yang cari kamu. Gimana sih, ada masalah nih, tapi dia nggak pengen hubungan kamu tuh jadi apa ya, dapat pengaruh dari masalah kamu dan dia gitu. Gimana jelasinnya, bingung juga aku ya. Dia tuh agak introvert ya, lebih suka sendirian, senang sendirian gitu. Seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan kamu dan dia. Seseorang yang
sebenarnya tadi aku bilang ini kayak orang mau move on atau mau menjauh, tapi dia nggak bisa, energinya selalu ke kamu lagi, entah on off, dia datang lagi, atau ya energinya ke kamu lagi sekalipun dia nggak cari kamu gitu. Mungkin kamu juga nggak tahu kalau dia tuh ke kamu lagi energinya. Mungkin ya nggak cari kamu, nggak komunikasi, tapi dia merasakan itu walaupun dia mencoba untuk melupakan dan denial. Ini kayak hubungan masa lalu berarti ya. Ada perasaan-perasaan, pemikiran yang dia nggak terbuka ke kamu gitu loh. Bukan sesuatu bohong, tapi lebih ke ya menurut dia itu cukup dia aja yang tahu. Misal tentang perasaan dia ya cukup dia aja yang tahu, kamu nggak perlu tahu gitu ya. Dan dari kejauhan dia tuh selalu pengen tahu tentang kamu, keep update about you gitu, entah dari temennya, dari sosial media, dari mutual friends. Memang orangnya nggak terlalu banyak bicara ya. Ada yang ini juga sih, spiritual atau religius sama agamanya. Ada seseorang yang emang tipenya introvert atau homebody. Homebody tuh kayak emang orang yang sering di rumah aja gitu loh. And apa ya? Apa nih? Iya, kalau lagi berjauhan dia tuh sering banget keinget kamu lagi. Dia takut menyakiti kamu katanya nih. Mungkin kalian pernah ada di momen saling bantu juga. Dan dia mungkin tipenya baik juga ya kayaknya, suka bantu-bantu orang sepertinya. Tapi orang ini kayak ada rasa hampa atau kesepian. Addiction apa ya? Misalnya dia suka merokok, atau addiction minum-minum, atau ada kesukaan apa, atau addiction ke kamu juga mungkin bisa. Orangnya tuh perhatian banget sebenarnya kalau udah deket sama orang. Tapi orang ini ngerasa kamu ada yang lain deh. Ya mungkin cinta segitiga juga bisa. Ya. Ada yang tertarik nih, ketertarikan fisik kamu juga sih. Bukan cuma soal perasaan. Dia tuh sering galau, sering sedih. Tapi dia nggak nampakin itu kalau dia galau dan sedih. Ini banyak achievement, banyak pencapaian hidupnya. Dia ngerasa punya saingan di hubungan ini. Nah itu mungkin ya, saingan tuh berarti ya dia ngerasa kamu ada yang lain, bisa juga. Tapi orang ini banyak dikenal orang, banyak disukain orang atau dikenal orang. Dan dia ngerasa gagal hubungannya sama kamu nih. Iya, dia ngerasa hubungannya gagal sama kamu, fail. Kita cek ya, kenapa dia ingin berusaha untuk hubungan kamu dan dia. Kenapa? Karena ingin berusaha, karena pernah ada di momen dia tuh bingung mau pilih siapa, tapi seseorang ini kayak mungkin udah memantapkan hatinya, dia tahu mau pilih siapa, tahu mau mendekat ke siapa. Mungkin energinya juga lagi kayak lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya agak gimana gitu ya energinya, sekarang dia udah lebih stabil. Nah mungkin dia ngerasa udah siap buat berusaha atau dekat sama kamu, dan ngerasa udah klik aja sama kamu, chemistry-nya beda aja dari siapapun yang dekat sama dia. Ada yang suka sama karakter kamu juga sih. Dekat sama kamu tuh pembawaannya happy, senang, bisa jadi teman, pacar, gebetan, teman hidup, ya apapun gitu ya. Nggak yang kaku-kaku banget gitu loh hidupnya. Ketika berjauhan, mungkin pernah berjauhan, ketika berjauhan dia tuh keingetnya kamu terus. Jadi tidak bisa nih dia menahan perasaannya ke kamu. Ada seseorang juga yang pengen membahagiakan kamu atau pengen mengulang masa-masa bahagia di antara kalian. Dan ada juga sih yang pengen ketemu, sesimpel dia pengen ketemu aja. Karena pernah ketemu sama kamu tuh happy atau senang. Jadi pengen mengulang masa-masa
yang dulu yang se-happy itu pas ketemu sama kamu. Ketika berjauhan galau, makanya memang dia mau deketin kamu, mau datang, mau menghampiri, approach kamu. Dan terbayang-bayang kamu terus sih. Ketika galau dia tuh stres, galau sama kamu, stresnya larinya ke pekerjaan tuh, karirnya dia jadi nggak benar. Jadi supaya dia supaya dia aman, tenang bekerja, dia mesti beresin dulu urusannya sama kamu. Mungkin kepikiran kamu terus, apalagi kalau kamu cuekin gitu ya, kamu nggak peduli sama dia kepikiran kamu terus. Orang ini pernah ada di momen berusaha memberanikan diri nih, kayaknya mau mendekat ke kamu. Mungkin dulu masih takut, malu, sekarang mungkin udah cukup berani buat berusaha dan dekat sama kamu. Dan mungkin dulu ada masalah-masalah di komunikasi juga ya, sekarang mungkin udah lebih udah lebih enak energinya. Nah mungkin dia ngerasa waktunya tepat buat datang atau mendekat ke kamu. Energi seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan kamu dan dia. Energinya kayak pengen membuka diri atau terbuka ke kamu, kepikiran kamu terus, pengen ada sesuatu yang dia kasih atau dia utarakan, bisa juga udah lebih stabil energinya, makanya mungkin mau datang atau membuka diri ke kamu. Kepikiran kamu terus tapi pengen ada sesuatu yang dia kasih, kebayang-bayang nih energinya. Dia nggak mau bahas-bahas hal yang dulu pernah kamu konflik sama dia mau lihat ke depannya aja gimana gitu. Dan lagi berusaha ini nih memberanikan diri, mungkin pengen ambil keputusan, mungkin dulunya bimbang, sekarang udah yakin mau ngapain. Takut nih kayak mau datang tapi masih takutnya tuh lebih ke kayak takut di reject, ditolak, ada rejection kayak gitu, bukan takut ada salah, lebih ke takut ditolak kayaknya, atau takut dicuekin. Hati-hati banget sih, takut mungkin salah ngomong, atau takut penyampaian, atau takut gimana ke kamu. Dan di sini seseorang kayak overthinking ya, mungkin mau berbaikan sama kamu, yang tadinya ada konflik, sekarang mau berbaikan. Dan energinya happy nih, tentang happiness, mau happy sama kamu atau apa ya, bisa juga sih. Nah kan ada takut lagi, kayak takut sih, dia ngerasa kamu atau dia ngerasa ada batasan sama kamu. Aku nggak tahu membatasi diri tuh kamu atau dia. Nah dari batasan itu, karena ada batasan, dia jadi takut buat datang atau menghampiri kamu karena batasannya terlalu jelas menurut dia. Entah apa, mungkin sebelumnya di blok atau di delcon atau di unfriend atau apa. Nah itu dia takut karena dia mungkin membacanya energi kamu tuh kayak nggak mau diganggu sama dia gitu. Sedikit overthinking karena dia ngerasa ya hubungannya tuh nggak lancar atau ada hambatan. Energinya akhir-akhir ini banyak yang mau dia kejar juga sih sebenarnya. Mungkin bukan kamu aja yang pengen dia kejar, tapi dia kayak lagi menjauh dari siapapun. Yang kelihatan adalah kayak mau komunikasi atau ada pesan dan chat. Ya aku lihatnya gitu. Dan karena dia ngerasa kamu tuh masih penting untuk hidupnya dia berusaha memberanikan diri untuk approach kamu, untuk datang ke kamu. Energinya merasa ada sesuatu yang berubah, walaupun agak-agak self defense, tapi tetap memantau kamu dari kejauhan. Gitu ya sayangku. Coba kita cek perasaan seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan kamu dan dia. Perasaannya gak yakin sih, tetap gak baik-baik aja. Dia ngerasa gak baik-baik aja hubungannya nih kamu sama dia. Perasaannya ada yang masih fokusin kamu sih. Tapi kalau memang dia
seberusaha itu memang lagi fokusnya ke karir. Ada sesuatu yang dia kejar di karirnya dia. Perasaannya merasa salah satunya ada yang sakit hati, jadi kayak salah satunya menghindar atau menjauh. Akhirnya galau sendiri gitu, dia yang menjauh, dia yang galau gitu. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Jadi ya, seseorang yang ingin berusaha untuk hubungan. Zodiak Gemini, ada Libra, ada Leo, ada Cancer, ada Virgo, Aries, Capricorn, dan Pisces. Kenapa aku ngomongnya ada-ada ya? Ada-ada saja memang. Ada huruf K, A, I, Q, P, G, S, L, F, dan Y. Oke, itu aja ya, gengs. Thank you for watching ya. Don't forget, stay positive, share, mind, and soul. Bye!